Dan langsung saja boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bapak Imam Zarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT MSO Indonesia yang telah mengajarkan acara yang sangat gila banget. Terima kasih kepada Founders MSO Bapak Dr. Sigit Setiawadi beserta Ibu. Terima kasih kepada para leader, para upline kita semua. Spesial khususon khosoh, ini menurut bahasanya Kiai Asari, Bapak upline kita juga, Bapak Jozinatul Asrori. Bapak Jozinatul Asrori ini sebagai pertama marmut percobaan. Ya, saya sebutkan bukan kelinci percobaan, tapi marmut percobaan ATBS. Dan sekarang sudah berhasil. Tepuk tangan dong. Saya sebut marmut karena Pak Kosin itu saya pernah melihat pertama tuh orangnya, saya kira itu orangnya gagah perkasa, Pak. Ternyata bulat, imut gitu loh. Jadi saya lihatnya itu kayak marmut gitu. Tapi marmutnya marmut percobaan dan berhasil, alhamdulillah. Bapak Jozinatul Asrori ini sudah penghasilan 100 juta per bulan, pasif 100 juta sebulan. Kemarin saya tanya dengan Pak Dokter 100 juta pasif 100 juta sebulan itu kalau deposito itu berapa miliar? Menurut beliau jawabannya ya kira-kira 20 miliar Pak Imam. Coba saya hitung Pak, 20 miliar per bulan. Saya hitung bagi 30 hari ketemunya sekian juta, terus dibagi per hari 24 jam. Tak hitung Pak, detil Pak. 24 jam dibagi 60 menit. Ketemunya saya hitung gampang itu per detik Pak Kosin itu menghasilkan 200.000. Jadi Pak Kosin ya batuk sekali 200.000. Pak Kosin batuk 3 kali 600.000 bisa untuk beli tiket shift. Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau ketemu dengan sudah selesai acara cari Pak Kosin. Pak Kosin, saya minta batunya Pak. Lah untuk apa? Penting Pak. Penting karena batunya Bapak itu bisa untuk membeli shift. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu semua, kita semua mempunyai kesempatan yang sama ya. Saya tidak lebih besar dan demikian juga Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sama. Kita semua mempunyai bisnis MW global ya. Global sudah ada di lebih dari 100 negara dan MW Indonesia ini adalah menjadi prioritasnya MW global. MW Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Tapi MW Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain. Catatan saya, MW, saya keliru deh, tak balik ini. MW Indonesia sangat mendukung dengan program-program MW Indonesia ini. Kok bulat nanti begini gitu. Nah, Indonesia diberi keutamaan MW-nya, ya, diberi program. Yang pertama ada program AV ya. Bapak Ibu tahu AV, program AV? Ya. AV ya, yang produk yang promo itu dia. Ya, itu khusus Indonesia itu ya. AV, ada lagi program loyalty, reward. Ya. Reward. Ya. Ada lagi yang gembar-gembornya program Eno ya, program Eno ya. Itu hanya untuk Indonesia ada. Indonesia kebetulan ini
masih rendah ya, artinya omset MB Indonesia masih rendah, kalah dengan negeri-negeri lain. Catatan saya sebagai orang yang jelek ini catatan saya, karena orang-orang Indonesia itu kalau membuat lagu itu judulnya terlalu panjang, Pak. Gak kayak luar negeri, judulnya simpel-simpel, orang mudah mengingatnya. Judul lagu luar negeri itu If, ya, Yesterday, Mother, orang mudah mengingatnya. Tapi kalau lagu Indonesia, judulnya panjang-panjang, orang susah mengingatnya. Judul lagu, Ku Cari Jalan Terbaik, kepanjangan, Pak. Ku cari jalan terbaik, kan enak kalau tol. Dan alhamdulillah sekarang MSO Indonesia sudah menyiapkan program yang tercepat jalan tol MSO. Lagu Indonesia terlalu panjang, Pak. Orang susah mengingatnya. Setelah judul lagu Semalam di Malaysia, kepanjangan, Pak. TKI. Benci tapi rindu, kepanjangan. Munafik. Suci dalam debu, tayamum. Nah, Bapak Ibu ya, berbicara TKI, Pak. Begini, Bapak, saya tak cerita asli original saya. Saya itu bisa berdiri di sini yang panggung yang terhebat ini karena saya mempunyai satu impian ya. Maka Bapak Ibu temukanlah satu impian ya. Punya impian dan berjanjilah ya, artinya ngomong dengan pasangan atau dengan anak bahwa kalau itu tidak terwujud maka Bapak Ibu akan menjadi malu. Ya, saya punya impian, saya tempel. Misal Bapak Ibu ini yang datang ke SIP ini pasangannya belum mendukung ya, mintalah izin pada anak saya berangkat jauh-jauh dari mana, dari luar Jawa menuju SIP. Saya berjanji akan membahagiakan kita semuanya. Itu contoh yang dulu diajarkan. Tapi impian saya itu begini. Saya ketika ikut LS pertama itu pembicaranya, Pak, orangnya ganteng, Pak. Saya berpikir, loh, berarti besok kalau saya jadi pembicara seminar, saya jadi ganteng. Pikiran saya itu seperti itu, Pak. Nah, pembicaranya itu menunjukkan jalan-jalannya ke luar negeri. Saya usia sudah 30 tahun, sudah pernah ke luar negeri, 5 benua sudah saya lewati. Saya itu ngowoh, Pak. Jangankan ke luar negeri, naik ke pesawat saja saya tidak pernah. Maka itu saya memutuskan mempunyai impian, saya ingin naik pesawat. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang kehidupannya sudah sering sana ini naik pesawat. Saya tidak pernah, Pak. Di desa saya itu kalau ada pesawat itu, anak kecil itu pada teriak melihat balon gitu. Yang besar juga ikut, Pak. Jadi melihat pesawat itu seneng, Pak. Di desa saya tuh ingin, akhirnya saya melihat tuh, suatu saat saya akan naik pesawat. Saya tidak pernah naik pesawat. Ke bandara saja, saya itu pernah 1 kali, Pak. Tidak naik pesawat, Pak. Ke bandara hanya ngantar tetangga jadi TKI. Naik TKI, ngantar tetangga naik TKI ke bandara, jadi apa? Pesawatnya itu tak cari mana pesawatnya, tidak kelihatan, Pak, karena tertutup di situ, Pak, tertutup lah. Saya bisa naik, waktu itu saya ikut tetangga ngantar menjadi yang akan berangkat jadi TKI ke bandara. Ya, waktu itu naik mobilnya, saya cerita, saya sebut namanya mobilnya Lekjo itu. Mobilnya Lekjo itu waktu itu saya mobilnya kotak-kotak itu ya, Pak. Kotak-kotak, mobilnya kotak itu yang semuanya kalau jalan itu bunyi, Pak. Ya, mulai pintu, mulai kaca spion, kemudi semuanya bunyi, klotak gitu ya. Bahkan kalau lewat polisi tidur itu mencolok gitu, Pak. Semuanya bunyi, yang tidak bunyinya satu, Pak. Klaksonnya malah tidak bunyi, Pak. Loh, tepuk tangan
tangan toh. Jadi dulu saya naik mobilnya Lek Joy itu, kalau sekarang kan mobilnya naik mobil kan adem. Nah itu anget Pak. Tidak ada AC-nya Pak, adanya AB, angin berosot Pak. Waktu sudah di bandara, pulang, itu bangga Pak. Saya sudah ke bandara, cerita pakai ke tetangga itu, bangga Pak. Nah, ternyata setelah saya ikut mentor itu Pak, ternyata saya itu kemarin dapat telepon dari MB. Pak Imam, untuk tahun ini diajak halan-halan ke Vietnam Pak. Saya Pak, waktu mau berangkat ke Vietnam, itu diantar oleh orang yang sudah sering naik pesawat itu ya ke Malaysia. Saya ditanya, nanti pesawatnya apa Len? Saya jawab, pesawat Garuda. Hah? Gitu. Orangnya itu loh, hah? Terus setelah itu saya tanya, Pak Kosin, saya tadi kok ditanya pesawatnya Garuda itu kenapa? Oh iya Pak Imam, pesawat Garuda itu pesawatnya orang yang wah-wah gitu. Oh jadi saya tuh orang wah ya? Ya iya. Tepuk tangan tuh, orang tepuk tangan biar. Nah, sekarang suka dukanya di bisnis ini, Pak. Saya sukanya itu seneng kalau ada apa jabri anggota ndak bales, seneng saya Pak. Jadi dimasukkan ke grup, keluar tiung, saya seneng Pak. Saya nikmati betul itu Pak. Nah, sekarang dukanya Pak nih, dukanya saya. Ini waktunya masih banyak Pak ya? Ya. Dukanya saya itu, waktu saya itu ditelepon oleh MB, suruh untuk ngurus paspor Pak. Saya datang, ya pakai sandal jepit itu Pak ya. Pakai sandal jepit, ditanya, mau kemana Pak? Mau buat paspor. Tujuannya kemana? Ke Vietnam. Ngapain Pak di sana? Traveling. Saya tuh dilihat Pak dari atas gini. Aku ngelus dodo Pak, trepes tapi dodo gua. Dilihat sini, gak percaya Pak mereka. Mau kemana Pak? Vietnam. Ngapain? Traveling. Akhirnya kayak ngeledek gitu loh Pak. Untung Pak, untung saya belum 100 juta sebulan. Kalau sudah tak batokin pencelat kamu. Nah, akhirnya itu terjadi diskusi kayak enggak percaya, akhirnya diloloskan di pertama, terus kedua, setelah foto, setelah difoto itu dipanggil lagi Pak, diinterogasi Pak. Betul ini mau ke Vietnam? Iya. Ditanya lagi, mana undangannya? Tidak ada. Akhirnya itulah saya baru menyembuhkan, ternyata saya konsultasikan ke grup, oh ternyata, oh iya Pak Imam, suatu saat kalau mengurus seperti itu, ada acara seperti itu ya, mbok yo pakai ono yang resmi. Oh. Saya berpikir, oh iya, ternyata orang miskin ke kaya itu ada etikanya ya. Nah, Bapak Ibu, saya masih berapa lama Pak? 2 menit? 10? Oh ya, tambah sedikit lagi. Karena ini tadi saya mikir gak kabar Pak. Mikir tadi malam mikir opo sing tak omong lagi. Pokoknya mikir tenanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh terbiasa dulunya awal itu negara apa di keluarga yang kurang mampu ya, kurang mampu. Lauk saja itu dulu itu saya tuh keluarga berlima, lauk telur satu saja itu supaya bisa mencukupi maka di udek itu dikasih air ya, dikasih air terus di dadar biar tipis gitu ya, terus diiris dibagi biar cukup itu kehidupan saya Pak. Saya sekarang setelah ikut ini Pak, alhamdulillah nuwun sewu Pak, saya bangga Pak. Kalau ini menurut Bapak belum bangga, tapi bagi saya ini sangat bangga. Saya itu bisa beli sepeda motor ya, beli sepeda motor. Saya juga bisa membangun rumah. Beban rok yang ditingkatkan ya, membangun rumah, karena di desa saya itu biasanya di orang-orang Bojonegoro kalau
saya mau sharing itu kan biasanya ke rumah saya. Jadi nggak enaknya itu oleh tetangga dikira saya tuh jadi dukun, Pak. Nah, lah orang-orang pada datang. Dari mana, Pak? Dari Jawa Tengah. Datang ke rumah. Tetangga ini kira Pak Imam jadi dukun. Ya, idune payu saya gini kira. Ya di rumah kayak jadi ponari gitu loh, Pak. Nah, dim ceritanya emang. Jadi ponari itu, Pak. Ya. Saya terbiasa dulu motor saya tuh motor yang itu, Pak, 4 tak atau 2 tak gitu, Pak, yang bensinnya harus bensin campur itu, Pak, ya. Mungkin ada yang tahu, jadi bensinnya harus dikasih uli gitu, ya. Jadi yang gasnya kalau di ngeng itu enggak ngeng tapi uhu gitu, Pak. Ya, uhu. Yang asapnya itu, Pak, kayak asap pabrik itu, Pak, kawasan industri gitu. Jadi dulu saya sekali lewat itu, Pak, 5 orang paru-paru basah. Ya. Saking nyala sepeda saya, sekarang saya bisa beli mobil dan membangun rumah. Dan tepuk tangan dong. Bapak Ibu semua, saya bisa sukses di sini termasuk bimbingan mentor dan support dari anak saya. Anak saya selalu mensupport saya, gimana waktu itu saya down maka selalu disupport. Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf yang sudah usianya, maka manfaatlah, gunakanlah anak-anak Bapak Ibu untuk membantu di bisnis ini. Dan saya berhasil di sini termasuk bantuan anak saya yang selalu membantu baik kopas materi maupun semua yang berhubungan dengan IT. Dan kebetulan anak saya juga peringkatnya sudah platinum. Dan beliau akan menceritakan kesuksesannya. Dan saya sambut anak saya kalau percaya, Anim Ratu Sada. Selamat pagi Bapak Ibu. Coba mana suaranya, ulangi lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba diulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hebat ya Bapak Ibu. Anak kecil seperti saya sudah berada di atas panggung. Nah, di mana-mana saya kalau di sampingnya Pak Imam itu dikiranya anaknya. Kelas berapa Mbak? Wow, emang masih pantas jadi anak SMP ya? Nah, saya di sini akan sedikit sharing. Oh, belum perkenalan ya? Sudah kenal? Belum. Nama saya Anim Ratu Sadah, istri dari Pak Imam, bukan anaknya loh ya. Istrinya, nah sekaligus partner kerjanya. Kenapa saya kok kecil, Bu? Karena saya sering bergelimbung sama anak-anak TK, makanya nggak bisa besar ya. Sebentar lagi pasti akan besar ketika saya minum Hiprotein dan Nutrilite. Terima kasih. Saya akan sedikit sharing tentang awal mula suami saya join MB. Tetapi kalau saya menceritakan masa lalu itu bawaannya pengen sedih, pengen nangis. Tapi kalau dengan support Bapak Ibu memberi tepuk tangan, pasti saya akan lebih semangat. Nah, dulu itu waktu suami saya mau mengikuti shift seminar, nah itu tidak punya uang untuk beli tiket Bapak Ibu. Bayangkan, saya disuruh pinjam sama suami saya, Dek pinjamkan uang loh. Emang buat apa? Katanya mau buat beli tiket shift seminar. Nah, saya ya nggak mau lah. Karena apa? Karena dulu itu hutang kita banyak. Jadi malu mau hutang. Akhirnya apa? Nah, kita melirik anak saya, anak kami mempunyai perhiasan. Nah, perhiasan itu dari siapa? Dari neneknya. Nah, Pak Imam menyuruh saya untuk untuk menjual perhiasan. Bayangkan Bapak Ibu, sedih kan?
Nah, dalam hati saya sedih, ya Allah, mau beli tiket shift saja harus menjual perhiasan anak saya. Nanti bagaimana kalau neneknya tanya? Nah, akhirnya mau tidak mau karena saya kasihan sama suami saya yang wajahnya waktu itu sangat linglung karena banyak hutang. Nah, dan juga sedih, sering melamun, mau tidak mau, ya saya jual perhiasan anak saya, Bapak Ibu. Bayangkan, sedih sekali hati ini waktu itu. Kalau mengingat dulu hati ini pengen menangis, netes, mungkin kalau diadai jadi satu baskom. Mohon maaf sekali ya suami ya. Dulu itu hati saya memang sangat kayak teriris-iris. Baru saya sampaikan di sini agar lega. Mohon maaf sekali. Karena apa? Itu pun hanya cukup buat beli tiket shift, belum untuk makan bontotnya. Nah, maksudnya makannya itu saya bontotkan waktu itu. 2 bontot buat untuk siang dan juga untuk sorenya. Kasian banget ya. Nah, terus saya sambil berdoa dan juga selalu mendukung suami saya sih. Saya nggak begitu negatif sama suami saya, cuma sangat ngenes aja. Saya bilang, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk suami saya. Saya bilang seperti itu, Bu. Terus setelah pulang, beberapa minggu kemudian, sejak suami saya setelah pulang dari shift, suami saya mau beli produk. Nah, mau beli produk itu pun nggak punya uang. Coba, kira-kira kita dapat uang dari mana? Nah, saya disuruh pinjam lagi sama suami saya, tapi saya pun juga tidak mau karena juga masih banyak hutang. Akhirnya apa? Kebetulan waktu itu saya memegang uang sekolahan. Bapak Ibu, siapa di sini yang jadi guru? Oh, mohon maaf ya, saya harus menceritakan ini. Nah, dulu saya itu memegang uang sekolahan dan akhirnya saya meminjamkan uang sekolahan itu untuk suami saya. Tetapi saya bilang kepada suami saya, ya saya pinjami, tetapi 1 minggu lagi harus dikembalikan. Suami saya bilang, iya nanti saya kembalikan, pasti deh. Halah, di dalam hati saya, perhiasan yang kemarin aja belum dibelikan, apalagi buat mengganti uang ini. Akhirnya beberapa minggu kemudian masih belum juga punya uang, saya ditelepon sama kepala sekolah saya untuk setoran. Saya pun bingung, hampir menangis, mau berangkat sekolah antara berangkat atau tidak. Suami saya pun menghilang, itu nggak tahu kemana. Mungkin takut kalau saya meminta uangnya. Terus suami saya itu SMS. Dulu itu masih SMS ya, belum ada WA. Ya mungkin sudah ada, cuma kami itu belum punya HP. Yang saya itu HP-nya masih biasa. Kalau suami saya sih memang sudah punya uang, sudah punya HP. Karena apa? HP-nya itu dulu join. HP suami saya rusak, terus meminjam HP saya dan saya memakai HP yang biasa. 1 HP itu dikasih 2 WA. Bagaimana coba? Nah, suami saya bilang, bagaimana Dek, sudah dapat uang untuk mengganti uang belum? Aku ngomong. Terus bilang begitu. Terus akhirnya saya berhadapan sama kepala sekolah saya. Dimintain dan saya belum punya uang. Akhirnya apa? Saya rela potong gaji, Bapak Ibu, demi suami saya. Berhubung dia imam saya, Imam Zarkasi, apapun saya lakukan untuk suami saya. Nah, biasanya itu yang melakukan, seorang perempuan tidak mau ya melakukan apa-apa. Maksudnya, alah, yang penting aku bahagia, ranggade kowe. Biasanya ngoten deh. Ngapunten kok jadi nggih. Karena orang desa pakai kromo inggil biasanya. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, suami saya, waktu itu ya suami saya memang nggak pulang-pulang karena takut saya omel. Saya terus pulang ke rumah itu masuk kamar sambil menangis, Bapak Ibu. Ya Allah, kapan hidup saya bahagia, nyaman, banyak uang, bisa mencukupi keluarga, bisa membahagiakan adik-adik saya. Karena adik-adik saya adalah seorang anak yatim. Jadi kalau mau apa-apa ya kadang bilang sama saya, tepuk tangannya dong Bu. Nah, agar tidak menangis itu loh ya. Nah, jadi
kami adalah keluh kesah dari adik-adik kami. Ada yang mondok, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Tepuk tangannya lagi. Bawaannya pengen nangis ini ya. Apakah ada yang ikut nangis juga? Dan akhirnya saya masuk kamar sambil menangis. Ya Allah, bahagiakanlah keluarga saya, berikanlah kemudahan kepada saya. Seperti arti nama saya, yaitu Ani Imro'atus Sa'adah, seorang perempuan yang mendapat kebahagiaan. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya nomor HP saya itu dapat SMS dari Ambe Kelunting gitu. Nah, padahal itu baru sedikit, kalau tidak salah 154 atau berapa ya. Nah, suami saya itu sudah ginjal begini Bapak Ibu, sambil bilang, ya Allah Dek, aku seret. Dulu itu panggilnya Dek ya. Saya tuh seret, mantep akan menjalankan bisnis ini. Nah, saya di dalam hati begini, ya Allah, baru 154 sudah ginjal-ginjal. Kayak orang apa ya. Padahal apa? Karena dulu kami itu juga pernah jualan sosis, jualan cireng, jualan es krim, sampai gerobak es krimnya yang Kampina itu diambil sama PT-nya. Karena apa? Kami tidak bisa melanjutkan penjualan es krim tersebut. Nah, akhirnya kami selalu berdoa demi kelancaran bisnis ini. Karena saya melihat suami saya yang sudah ginjal-ginjal bahagia, saya bilang seperti ini, ya Allah, suami saya kok bahagia sekali ya. Apa iya bisnis ini sangat luar biasa? Dan saya pun juga selalu mendoakan suami, kalau memang bisnis ini luar biasa ya jalani saja. Akhirnya setelah berbulan-bulan semakin bertambah, alhamdulillah akhirnya mencapai platinum. Dan sudah mendapat penghargaan banyak sekali. Terima kasih untuk Bapak Kosin dan juga mentor kami Bapak Dr. Sigit. Terima kasih semuanya. Nah, dan dengan bonus tersebut akhirnya kami bisa beli sepeda motor. Dari yang dulu sepeda hetek-hetek, yang katanya tadi kena paru-paru basah. Nah, sekarang sudah menjadi Scoopy, tapi itu banyak kenangannya dari MB. Dan kita juga dengan bonus tersebut kita bisa membangun gedung TPQ di samping rumah. Dan juga bisa menyantuni anak-anak yatim di sekeliling rumah. Dan juga bisa menggaji guru yang mengajar di TPQ saya. Dan bisa membangun rumah, dan kami berencana setelah membangun rumah selesai akan membeli mobil. Nah, tepuk tangan. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk suami saya. Satu pesan dari saya yaitu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. MSO Indonesia, Aitos Freedom. Tepuk tangan buat saya.